Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi nih dengan Ibu Rima di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat ringkasan dari suatu teks bacaan. Sebelumnya kita harus tahu nih, meringkas itu apa sih? Meringkas adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Nah, anak-anak, sebelum kalian membuat ringkasan dalam suatu teks bacaan, kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama nih, kalian harus membaca teks asli dengan cermat dan teliti. Yang kedua, tentukanlah gagasan pokok di tiap paragraf. Yang ketiga, tambahkanlah kalimat penjelas jika perlu. Langkah terakhir adalah menulis ringkasan. Ringkasan yang kalian tulis ini adalah berdasarkan gagasan pokok yang kalian temukan di tiap paragraf. Yuk kita langsung mulai belajar bagaimana cara membuat ringkasan ya. Dimulai dari langkah yang pertama, yaitu membaca teks asli. Di sini Ibu mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Ayo kita baca bersama-sama. Pagi hari, rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah, juga teman di sekolah. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng ini akan bergoyang-goyang karena tertiup angin dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Bella dan teman-temannya tampak bersemangat sekali mengerjakan tugas ini. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng. Setelah alat dan bahan selesai dipersiapkan, mereka pun mulai mengerjakannya. Bella dan Lucy memotong senar, Udin dan Edo mengikat pipa logam dengan kawat, Putu memotong kawat, Upik menyatukan kawat dengan senar. Tak terasa waktu sudah siang, azan berkumandang dari masjid di samping rumah Bella. Itu waktunya ibadah untuk Bella, Upik, dan Udin. Lucy, Edo, dan Putu berbeda agama dengan Bella, Upik, dan Udin. Pada saat Bella, Upik, dan Udin melaksanakan ibadah sholat, Lucy, Edo, dan Putu beristirahat sejenak. Lucy dan Edo beragama Kristen, sedangkan Putu beragama Hindu. Walaupun berbeda agama, mereka tetap menghormati temannya untuk beribadah sesuai keyakinan. Setelah selesai beribadah dan beristirahat, mereka kembali mengerjakan tugas sekolah. Akhirnya, tidak berapa lama kemudian, jadi juga lonceng angin mereka. Lonceng itu berbunyi nyaring ketika digoyang-goyangkan. Putu menggantung lonceng itu di atas rumah Bella. Ketika tertiup angin, lonceng itu berbunyi nyaring. Selesai kita membaca, lanjut kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan gagasan pokok di tiap paragraf. Masih ingat kan bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Coba kita lihat lagi bacaannya nih, dan kita lihat di paragraf pertama. Apa gagasan pokok di paragraf pertama? Gagasan pokok paragraf pertama adalah teman Bella berkunjung ke rumah, yang Ibu garis bawahi ya. Lanjut ke paragraf 2, gagasan pokoknya adalah Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Di paragraf 3, mereka saling bekerja sama membuat lonceng. Lalu paragraf 4, pada saat Bella, Upik, dan Udin melaksanakan ibadah sholat, Lucy, Edo, dan Putu beristirahat sejenak. Dan di paragraf terakhir, setelah selesai beribadah dan beristirahat, mereka kembali mengerjakan tugas sekolah. Nah anak-anak, setelah kita menemukan gagasan pokoknya, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menulis ringkasan. Jadi, judul bacaan Kerjasama dalam Keberagaman dapat diringkas sebagai berikut. Teman-teman Bella berkunjung ke rumah Bella. Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama membuat lonceng angin. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng. Saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat, sedangkan teman lainnya beristirahat.
Setelah selesai, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng buatan mereka pun jadi. Gimana anak-anak? Paham ya cara membuat ringkasan? Nah, dalam bacaan teks tadi juga kita belajar sesuatu nih, yaitu tentang kerjasama. Kerjasama antara Bella dan teman-temannya dalam membuat lonceng. Dengan bekerja sama, Bella dan teman-temannya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun manfaat dari kerjasama yaitu yang pertama, dapat mempererat hubungan persaudaraan. Yang kedua, mempercepat selesainya pekerjaan. Yang ketiga, terciptanya rasa aman. Yang keempat, bisa menghemat tenaga. Yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Banyak sekali bukan manfaat dari kerjasama? Bentuk-bentuk kerjasama antara lain, kerjasama di lingkungan sekolah seperti melaksanakan piket kelas, kerjasama di lingkungan rumah seperti membantu ibu memasak di dapur. Kerjasama di lingkungan masyarakat contohnya bisa dengan melakukan ronda untuk menjaga lingkungan sekitar. Sekarang coba anak-anak tuliskan masing-masing satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah, satu di lingkungan rumah, dan satu di lingkungan masyarakat. Tulis di kolom komentar ya. Dan berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi manfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.